Jadi guys, hari ini kita enggak lab jualan ya. Hari ini kita bahas spoiler BTTH, fakta menarik si Hundi sama si Ujang dengan Sioyan ya. Pertarungan epik nanti kita bahas di video ini, oke? Jangan dibully ya. Untuk teman-teman fans BTTH, simak percakapannya dari awal sampai akhir. Ya, silakan disimak. Pada saat sosok Hunli menghilang, tinju Sioyan yang dipenuhi api ungu coklat hampir seketika menghantam ruang di belakangnya. Tetapi tepat saat tinjunya mengenai ruang di sana, gumpalan kabut hitam menyebar di ruang dan dengan mudah memblokir tinjunya. Kabut hitam melonjak keluar dan membentuk sosok Hunli dalam sekejap mata. Dia melirik Sioyan di depannya dengan sedikit penghinaan di matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Langsung saja 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan pertama, perubahan kedua, dan perubahan ketiga. Sioyan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya dan tiga perubahan misterius api surgawi hampir seketika terbuka hingga ekstrim. Namun kali ini ketika semangat juang Sioyan melonjak, dia tiba-tiba merasakan sedikit gatal datang dari alisnya. Tetapi perasaan ini cepat berlalu, membuatnya berpikir itu hanya ilusi sesaat. Setelah melakukan 3 perubahan mendalam Skyfire, Sioyan memutar telapak tangannya dan melepaskan diri seperti ikan loak cina. Pada saat yang sama, tubuhnya langsung mundur. Ketika Sioyan mundur, Hunli tercengang. Dia menatap bagian tengah alis Sioyan ketika Sioyan melakukan 3 perubahan mendalam Skyfire cina. Dia sepertinya melihat sebuah rune aneh menjulang di tengah alis Sioyan. Sebagai anggota klan jiwa, dia tidak asing dengan rune ini. Apa itu rune? Ya, disimak saja. Karena itu mewakili lambang klan Xiao, gitu ya. Karena itu mewakili lambang klan Xiao ya, mantan saingan mereka itu lambang klan Xiao. Bagaimana mungkin ya kekuatan darah klan Xiao telah sepenuhnya ditinggalkan? Bagaimana mungkin masih memiliki lambang klan ya? Maksudnya sudah lama hilang. Terus bagaimana mungkin masih ada penerusnya lagi gitu maksudnya. Pokoknya seperti itulah. Aku pasti salah melihatnya. Tidak heran jika Hundi kehilangan ketenangannya. Lambang klan hanya dimiliki oleh 8 klan kuno karena mereka dirangsang oleh kekuatan darah. Darah klan Xiao telah lama ditinggalkan dan tidak mungkin bagi mereka untuk masih memiliki lambang klan. Tuh kan. Seperti itu kakak. Mata Hunli bersinar dan kemudian berubah menjadi ganas. Semangat juang seperti lautan luas Semangat juang seperti lautan luas di tubuhnya meledak sepenuhnya dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu secara langsung membubarkan semua kabut energi dalam jarak 100 kaki. Semangat juang melonjak dan Hundi seperti dewa iblis mendominasi udara. Ketika dia bergerak, dia membawa sekelompok awan hitam dingin dan melesat ke arah Sioyan seperti kilat. Melihat Hundi yang datang lagi, Sioyan juga menarik napas dalam-dalam. Setengah orang ini meminjam kekuatan pola klan. Kekuatan meningkat pesat. Dia sudah lebih kuat dari monster kuno itu. Jika dia bertarung keras, itu akan menjadi pertempuran tragis. Sudah waktunya untuk mencoba kekuatan benda ini. Lanjut ya. Mata Sioyan sedikit berkedip dan setelah beberapa saat segel di tangannya tiba-tiba berubah ya.
Segel di tangannya tiba-tiba berubah. Nah, pada saat segel tangan Xiaoyan berubah, tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Dan tanah terciprat cenah, mencret ya. Cahayanya keemasan tiba-tiba keluar. Dan serangkaian sosok emas seperti patung berada di lubang yang dalam, tidak bergerak. Mereka adalah boneka iblis surgawi yang telah diperkuat Xiaoyan di kolam guntur ketika cahaya keemasan itu sepenuhnya ditarik kembali. Mata boneka setan langit ungu itu tiba-tiba terbuka dan cahaya keemasan gelap perlahan mengalir di dalamnya. Dengan gemetar, ia muncul di depan Xiaoyan di udara, menatap acuh tak acuh ke awan hitam yang bergegas mendekat di bawah kulitnya. Cahaya keemasan mengalir dengan tenang setelah menyerap kekuatan 10 boneka setan langit. Kekuatan boneka ini telah mencapai tingkat sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya berwarna ungu tua. Jadi nanti boneka iblisnya atau si Ujang itu nanti badannya menjadi warna ungu ya menurut novel. Dan di bawah warna ungu tua ini semar-semar terlihat aliran cahaya keemasan. Boneka setan langit ini tentu saja adalah boneka yang telah disempurnakan sendiri oleh Xiaoyan sebelum ditempa oleh kolam guntur point ya. Boneka setan langit ini memiliki kekuatan Dojun bintang 4. Kemudian setelah diperkuat oleh kolam guntur point, kekuatannya ditingkatkan hingga ekstrim. Menurut harapan Xiaoyan, setelah ditimpa oleh kolam guntur, kekuatan boneka setan langit ini, kita ulang, kekuatan boneka setan langit ini sendiri sebanding dengan Dojun bintang 6 ya. Kemarin itu ya yang waktu di Naga Point kuno ya, di Pulau Naga itu yang waktu di upgrade gitu. Nah, setelah formasi tersebut menyerap kekuatan 10 boneka setan langit yang telah mencapai level Dojun, kekuatannya tidak diragukan lagi. Kekuatannya tidak diragukan lagi melampaui Xiaoyan dalam sekejap. Mantap ya. Jadi tingkatan kekuatannya melebihi Xiaoyan ya. Jadi si Ujang cenah. Boneka iblisnya kekuatannya melebihi Xiaoyan. Tidak jauh dari sana awan hitam tebal bercampur dengan udara dingin yang luar biasa melonjak masuk dengan kita balik lagi. Awan hitam tebal bercampur dengan udara dingin yang luar biasa melonjak masuk. Awan hitam bergulung dan teriakan keras tiba-tiba terdengar. Kemudian sebuah telapak tangan hitam sebesar gunung kecil tiba-tiba muncul dari awan hitam dan kemudian menghantam Xiaoyan dengan keras. Kemanapun telapak tangan itu lewat, ruang itu langsung runtuh menjadi potongan lubang gelap. Dan retakan di ruang itu menyebarkan di ruang hampa seperti jaring laba-laba. Ya, seperti itu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini sampai di sini dulu. Kalau rame kita lanjut lagi untuk cerita novelnya ya. Ini masuknya di episode 152. 53 ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Jangan lupa di like. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada kekurangan mohon dimaklum. Oke, jangan lupa subscribe.